Yuk, bisa yuk cari emoji yang paling beda ya, biar poinmu nambah 1. Lihat hasilnya di akhir video. Level 1. Emoji senyum mana nih yang kelihatan beda? Betul, yang lagi ngedip. Di antara tomat ini, apa kamu bisa nemu yang paling beda? Oh, yang di tengah, itu sih apel. Kalau ini gimana? Mana nih yang paling beda? Yang di sebelah kanan, salah satu matanya kelihatan aneh nggak sih? Oke, gimana dengan emoji ini? Kamu bisa nemu bedanya? Yang lagi niup ciuman, so sweetnya. Kira-kira vampir mana ya yang kelihatan paling beda? Vampir lainnya sih cowok, tapi yang ini cewek. Emoji ngakak mana nih yang paling beda? Matanya kok kelihatan aneh? Duh, kok jadi sedih gini? Mana yang paling beda? Kalau ini sih emoji seneng. Apa kamu bisa nemu pesawat yang paling nyeleneh? Bisa lah ya, yang ini tanpa kaca depan. Di antara cewek jogetan ini ada yang aneh deh. Semuanya pirang kecuali mbak yang ini. Coba deh cari emoji ekspresi mikir yang paling beda. Yang di tengah ini kelihatan lagi curiga sih, bukan lagi mikir. Detektif mana yang paling beda? Ketemu, ada di bawah tuh. Apa kamu bisa nemu emoji yang paling nyeleneh? Mantap, yang ini emang kelihatan beda. Waduh, jadi pengen kabur. Semuanya kelihatan marah. Gak semua kok, yang ini malah senyum. Emoji mana nih yang ekspresinya paling beda? Kalau ini sih kelihatan lagi keringetan. Kalau yang ini gimana? Bener banget, pantesan matanya beda sendiri ya kan? Level 2, paus mana nih yang kelihatan paling beda? Yang di tengah, cipratan airnya paling kecil. Kamu bisa nemu emoji yang beda sendiri? Ini, penutup matanya ada di kiri. Kalau ini gimana? Cari yang paling beda ya. Ternyata sulit juga. Bantu cari emoji yang beda sendiri dong. Oh, yang ini ya, mukanya noleh ke arah lain tuh. Kamu bisa nemu tas yang bentuknya paling beda nggak nih? Tas ini pasti lebih sulit dibuka, pengaitnya paling jelimet. Mana yang bukan harimau?
Yang ini loh, dari perawakannya sih itu cheetah. Bener kan? Oke, secepat apa kamu bisa nemu emoji yang paling beda? Bener banget, yang ekspresinya seneng. Kamu bisa nemu bedanya kan? Lihat deh, rambutnya paling pendek. Emoji yang ini pasti sulit deh. Oh iya ya, matanya ngebuka sendiri. Kalau kuda ini gimana? Moncongnya nggak berwarna putih. Kamu bisa nemu emoji yang paling beda nggak? Ya, alisnya gundul. Mobil mana ya yang paling unik? Bener, jendelanya lebih sedikit. Bantu cariin emoji yang paling aneh dong. Ketemu, gaya rambutnya paling beda nih. Kamu bisa lihat singa yang paling beda kan? Yang di sebelah bawah, kupingnya cuma satu. Lebah mana nih yang gak sama dengan kawanannya? Lebah ini gak punya antena. Level 3, cari wajah yang paling beda ya. Buruan, waktumu mepet. Gaya rambutmu unik juga, Mas Bro. Potongan mana nih yang kelihatan beda? Yang ini bijinya lebih sedikit. Mana di antara emoji ini yang paling beda? Ini kelihatan kedinginan sih, tapi tetap happy. Apa kamu bisa nemu lokomotif yang paling unik? Wah, yang ini sih kelihatan beda sendiri. Di antara beo ini ada yang nyempil beda sendiri. Apa kamu bisa nemu? Loh, kok kakinya bisa gitu? Coba hitung jumlahnya deh. Kamu bisa lihat payung yang nggak sama? Mantul, tetesan hujannya lebih sedikit. Segercep apa nih kamu bisa nemuin monyet yang paling beda? Wow, hidungnya kenapa tuh? Kamu bisa nebak emoji yang paling beda? Cewek ini, kaos kakinya gelap, bukan putih. Gimana dengan gambar ikan ini? Nah kan, siripnya lebih sedikit dari ikan lain. Hantu mana ya yang gak seragam dengan teman-temannya? Yang di tengah, matanya kelihatan beda kan? Apa kamu nemu tangan yang beda dari yang lain? Semua jemarinya rapat ya. Kalau emoji ini gimana? Apa kamu bisa nemu bedanya?
Jelas yang ini dong. Aku yakin kok kamu bisa langsung nemu bedanya. Batang pohon ini berwarna hijau, bukan coklat. Mana sih dino yang paling beda? Di atas sini, punggungnya nggak punya belang. Jam mana yang paling beda? Wah, sip, jarum panjangnya ngilang. Perlu ekstra jeli sih. Oke, kita lihat hasilnya yuk. Kalau skormu 0 sampai 15, berarti kamu perlu nyoba lebih banyak lagi tes kayak gini. Lama-lama juga kamu akan lebih jeli dalam mengamati detail kontras. Kalau kamu bisa jawab 16 sampai 30 teka-teki, pasti kemampuan pengamatanmu super canggih. Kalau sering latihan, kamu pasti lebih jago lagi. Kalau skormu 31 sampai 45, agen detektif pasti mau tuh merekrutmu. Matamu lebih tajam dari mata elang, dan kamu bisa mengamati detail yang sangat jelimet. Fase baru pahlawan dan penjahat super sedang bangkit. Oh, kamu pikir kamu tahu semuanya ya? Oke kalau gitu, gimana kalau kita uji dengan emoji pastinya? Karena inilah bentuk komunikasi baru kita. Kamu punya waktu 5 detik untuk menebak tiap karakter komik ini, dan sebelum kamu bertanya-tanya, mereka berasal dari semua alam semesta. Jadi cuma penggemar sejati yang bisa menjawab semuanya dengan benar. Kamu bakal dapat 1 poin untuk setiap jawaban benar. Catat skormu untuk melihat seberapa jagonya kamu di akhir kuis. Ambil jubahmu dan mari kita mulai. Kita mulai dari yang gampang. Siapa karakter ini? Dia adalah dermawan miliarder jenius Tony Stark alias Iron Man. Gampang. Petunjuk gampang lain biar kamu makin tertarik. Beberapa dari kita adalah pecinta anjing dan yang lain adalah pecinta kucing. Selina Kyle jelas pecinta kucing karena dia adalah Catwoman. Gimana dengan emoji ini? Dia penjelajah galaksi berkulit metalik Silver Surfer. Apa emoji ini bikin kamu ingat sesuatu? Dia Black Panther, raja dan pelindung Wakanda Forever. Kayaknya 2 emoji ini udah cukup. Gimana menurutmu? Dialah badut dalang kriminal dengan selera humor gelap, Joker. Apa kamu bisa mengenali karakter ini dari emoji ini? Dia adalah raja mimpi dan penguasa alam mimpi buruk, Morpheus, sang Sandman. Tapi tenang, kalau kamu menjawab Sandman tapi dengan nama William Baker alias Flynn Marko, antagonis Marvel Comics musuhnya Spider-Man, jawabanmu tetap benar. Lanjut, kamu pasti tahu siapa dia dari emoji ini. Dia mungkin cuma anak kecil dari Brooklyn, tapi dia menjadi pahlawan bangsa. Dia Kapten Amerika. Bagaimana dengan emoji ini? Selain suka bikin mixtape keren di waktu luangnya, dia juga menyelamatkan galaksi. Dia adalah Star-Lord. Ini harusnya gampang. Dia Spider-Man, tetanggamu yang ramah. Bisa tebak ini emoji untuk siapa?
Forrest Gump? Salah, ini Quicksilver. Oke, yang satu ini agak beda. Ada 2 jawaban nih, bisa tebak? Jawabannya adalah Ant-Man and the Wasp. Emoji ini mengacu ke bukan Wanda yang mendatangimu, melainkan Scarlet Witch. Karakter apa ini? Ini petunjuk dariku ya. Kamu perlu berpikir lebih abstrak untuk menjawabnya dengan benar. Dia adalah pelindung bumi dari ancaman magis dan mistis. Dia Doctor Strange. Siapa yang mewakili emoji ini? Dia adalah balas dendam, dia adalah sang malam, dia Batman. Apa arti emoji ini bagimu? Awas, panas! Dia salah satu anggota pendiri The Fantastic Four, Human Torch. Ingat sesuatu dari emoji ini? Dia adalah Poison Ivy, ilmuwan jenius dan manusia meta dengan DNA tumbuhan hibrida. Pahlawan mana yang diwakili emoji ini? Dia sang putri Amazon, Wonder Woman. Siapa yang dimaksud dengan emoji ini? Dia adalah ahli taktik pemarah, Rocket Raccoon. Gimana dengan yang satu ini? Tidak ada lagi Jean Grey, dia adalah daging yang terbuat dari api. Kekuatan menjelma, dia adalah Dark Phoenix. Kami punya emoji ini untuk pahlawan nomor 20. Dia selalu siap bertugas meski sedang di tengah-tengah interogasi. Pahlawan paling disiplin, dia Black Widow. Ini sepasang emoji lainnya untukmu. Dia adalah orang yang membuktikan bahwa kamu masih bisa jadi pahlawan hanya dengan busur dan anak panah. Dia Hawkeye. Pahlawan mana yang diwakili 2 emoji ini? Ini Moon Knight, pahlawan super multi kepribadian yang melayani Khonsu, dewa bulan Mesir. Itu dia. Nah, siapa pahlawan ini? Ini Flash. Omong-omong, apa kamu tahu kalau The Flash sebenarnya adalah nama dari setidaknya 5 karakter berbeda yang masing-masing mendapatkan Speed Force? Lihatlah emoji ini dan sebutkan pahlawan mana yang merujuk ke emoji ini. Jangan nantangin dia nahan napas di bawah air deh, karena dia pasti menang. Dia adalah Aquaman. Selanjutnya ada emoji ini untukmu. Jawaban yang benar adalah Green Lantern. Seperti The Flash, Green Lantern adalah nama beberapa pahlawan super yang melawan kejahatan dengan bantuan cincin mereka yang memberi mereka kekuatan seluas bayanganmu. Pernah lihat aksinya?
Karakter apa yang diwakili emoji ini? Mutan yang bangga, dialah Magneto. Nah, yang satu ini bakal menguji pengetahuanmu tentang komik. Siapa yang diwakili emoji ini? Dia adalah John Constantine, detektif okultisme yang siap melakukan apapun demi menyelesaikan tugasnya. Satu lagi yang rumit untukmu. Jangan kesal kalau nggak bisa nebak yang ini. Ini salah satu pahlawan Marvel yang diremehkan dan nggak dikenal yang nggak muncul di film manapun atau belum. Tapi kamu hebat kalau bisa menjawab. Dia Moondragon, telepatis yang kuat dan ahli seni bela diri. Perbedaan dia dari kebanyakan pahlawan Marvel adalah kekuatannya bukan berasal dari kelahiran atau kecelakaan, melainkan dari disiplin dan fokus mental yang ekstrem. Hey, mungkin kamu bisa nyoba ngikutin langkahnya? Oke, setelah yang satu itu, kamu berhak dapat yang gampang. Siapa ini? Dialah yang memasukkan X ke dalam X-Men. Dia adalah Charles Francis Xavier alias Profesor X. Wow, X-nya banyak ya. Selanjutnya, aku punya emoji ini untukmu. Pahlawan super lain yang berasal dari mitologi, dia adalah Thor Odinson dari Asgard. Pahlawan super mana yang diwakili emoji ini? Dia adalah Vision, android canggih berbasis vibranium yang menganggap manusia aneh. Kami paham kok, kami paham. Lihat emoji ini dan sebutkan siapa pahlawan super ini. Ini Hulk. Dia marah dan berwarna hijau. Tapi pas nggak marah dan hijau, dia pintar loh. Yuk kita kembali ke yang gampang. Udah di akhir nih. Siapa ini? I am Groot. Maksudku dia, bukan aku. Aku bukan Groot lah. Waktunya mengujimu lagi dengan emoji ini. Ini merujuk ke pahlawan super yang belum dikenal lainnya, Jack of Hearts yang sempat sering tampil di komik Iron Man dan buku komik Avengers. Ini yang terakhir, pahlawan atau penjahat mana yang diwakili emoji ini? Jawaban yang benar adalah Songbird yang sebenarnya tampil sebagai penjahat super sebelum berperan sebagai pahlawan super di serial Thunderbolts. Nah, waktunya melihat skormu. Kalau kamu punya 0 sampai 7 jawaban benar, kamu mungkin salah satu orang yang menghilang pas Thanos memakai Infinity Stone-nya. Jadi karena kamu sudah kembali sekarang, cepet deh cari tahu karena budaya pahlawan super masih bakal ada sampai lama. Kalau kamu punya 8-14 jawaban benar, aku yakin kamu cuma sibuk berkeliaran di sekitar galaksi untuk mencari hadiah. Jadi, itu sebabnya kamu nggak sempat nonton banyak film atau acara pahlawan super atau nggak bisa nemu buku komik baru. Tapi sebaiknya kamu lebih sering kembali ke bumi, karena kalau terus ketinggalan, pada akhirnya kamu mungkin nggak bisa terhubung lagi dengan orang-orang bumi. Kalau kamu punya 15-21 jawaban benar, kamu udah super dengan caramu sendiri. Tapi kamu juga mencoba menyelesaikan banyak tugas, mirip semua pahlawan super remaja yang berusaha sebaik mungkin menjalani kehidupan normal, itu pun kalau ada waktu selain melawan penjahat atau menyelamatkan dunia. Itulah sebabnya kamu sesekali melewatkan kabar terkini. Tapi jangan khawatir, kamu tetap keren.
Kalau kamu punya 22-28 jawaban benar, kemungkinan besar Shield sedang mencoba merekrutmu. Kamu mungkin bakal segera dapat undangan dari Nick Fury. Atau siapa tahu, kalau kamu nunjukin tanda-tanda punya kekuatan super, kamu bisa dilatih untuk bergabung dengan Avengers baru. Kalau kamu punya 29-35 jawaban benar, aku salut sama kamu. Kamu pasti punya kecerdasan super untuk mengetahui semua ini. Atau mungkin kamu punya kekuatan telepati dan bisa membaca pikiranku. Intinya, gak ada ilmuwan gila yang bisa menandingi kejeniusan buku komikmu. Dengan ini, aku menyatakan kamu sebagai Sorcerer Supreme-nya dunia komik. Yuk, habiskan 10 menit ke depan untuk latihan otak yang seru dan menyegarkan. Siap? Mulai! Ada beberapa bunga yang tumbuh di ladang dan beberapa lebah terbang di atasnya. Berapa banyak bunga dan lebah yang ada kalau kedua pernyataan berikut ini benar? Kalau semua lebah hinggap di semua bunga, satu lebah untuk satu bunga, satu lebah nggak akan mendapatkan bunga. Kalau setiap dua lebah memutuskan untuk berbagi bunga, satu bunga nggak akan mendapatkan lebah. Kalau kamu menjawab ada 4 lebah dan 3 bunga, kamu benar. Ana mengambil jurusan akuntansi di universitas. Teman-teman sekamarnya ingin menguji kecerdasannya. Mereka mengambil 3 amplop dan menulis beberapa pesan di atasnya. Kemudian mereka menaruh jawaban atas pertanyaan ujian Ana di salah satu amplop. Hanya satu amplop yang tertulis pesan yang benar. 2 amplop lainnya adalah salah. Ana nggak diperbolehkan membuka amplop-amplop itu dan hanya boleh memilih satu. Pesan pertama berbunyi, nggak ada jawaban ujian di sini. Pesan kedua berbunyi, jawaban ujian ada di sini. Dan pesan ketiga berbunyi, jawaban ujian nggak ada di amplop kedua. Amplop mana yang harus dipilih Ana? Yang ketiga, pesan di amplop ini benar, yang berarti jawaban ujian ada di amplop pertama. Seorang pengusaha hendak melewati pemeriksaan keamanan di bandara ketika dia menyadari seseorang telah mengambil kopernya. Polisi bandara memiliki 3 orang tersangka. Lisa berkata, aku nggak akan mengambil tas coklat tua milik seseorang, aku punya tas sendiri. Mike menjelaskan, dia adalah seorang pelancong santai dan nggak membawa koper. Dia memasukkan semua barang ke dalam ranselnya. Rob mengalami patah lengan dan pergelangan kaki yang terkilir. Dia hampir nggak bisa membawa apapun. Polisi segera tahu siapa pelakunya. Bisakah kamu mengetahuinya? Pelakunya adalah Lisa. Gak ada yang memberitahunya koper itu berwarna coklat. Suatu hari, Detektif Morris sedang berpatroli di sebuah taman setempat. Begitu dia memasukinya, dia melihat beberapa kantong berisi pasir. Dia terus berjalan dan segera menemukan keranjang piknik dan teropong. Beberapa meter lebih jauh, dia melihat beberapa potong pakaian dan spray besar berwarna-warni. Di sana juga ada seorang pria yang gak sadarkan diri tergeletak di tanah. Detektif itu segera tahu apa yang telah terjadi. Bisakah kamu mengetahuinya? Pria itu terbang dengan balon udara. Ketika balon udara itu mulai kehilangan ketinggian, dia mencoba membuat balon udara itu lebih ringan, namun usahanya gagal. Ketika beberapa teman memutuskan untuk bermain kartu, mereka menyadari beberapa kartu telah hilang. Namun mereka menemukan kalau mereka membagikan sisa kartu di antara 4 orang, maka akan tersisa 3 kartu. Kalau mereka membagikan kartu-kartu tersebut kepada 3 orang, maka akan tersisa 2 kartu. Dan kalau mereka membagikan kartu-kartu tersebut kepada 5 orang, lagi-lagi akan tersisa 2 kartu. Berapa banyak kartu yang tersisa di dalam kemasan? Ada 47 kartu yang tersisa di dalam kemasan. Mari kita lihat. Kalau 47 dibagi dengan 4, ada 3 yang tersisa. Dan kalau 47 dibagi dengan 3 atau 5, maka akan tersisa 2. Scott dan Mary sedang berlibur. Suatu hari, Mary memberitahu Scott dia nggak bisa pergi ke pantai bersamanya karena merasa nggak enak badan.
Ketika Scott kembali ke kamar untuk mengambil ponselnya, Mary udah nggak ada. Dia menemukannya di tepi kolam renang dan bertanya, "Apakah kamu sendirian di sini?" Dia mengangguk, tapi Scott segera menyadari dia berbohong. Bagaimana bisa ya? Ada 2 minuman di atas mejanya dan 2 piring buah. Dan sekarang, aku punya salah satu tugas paling keren untukmu. Aku akan menunjukkan beberapa produk yang berbeda, dan kamu harus mencari tahu apakah itu produk asli atau kue. Yuk mulai. Kelihatannya seperti sekantong Doritos biasa. Mungkinkah ini yang lain? Lihat, itu adalah kue. Menurutku, ini adalah burger keju yang biasa saja. Tapi rahasia apa yang disembunyikannya? Lagi-lagi kue. Wow, aku ingin sekali mencobanya. Oh, sebuah tube pasta gigi. Mungkinkah itu juga kue? Ah, tidak. Hanya pasta gigi biasa. Sudah kuduga. Dan tisu toilet yang bagus kan? Tidak, kamu pasti bercanda. Tapi itu tampak sangat realistis. Tongkol jagung. Yummy, kelihatannya lezat. Tapi mungkinkah itu kue? Ya ampun, benar. Aku nggak yakin mau memilih apa sekarang, kue atau jagung manis. Bagaimana dengan sepatu Keds ini? Apakah ini asli atau bisa dimakan? Dan lagi-lagi ini adalah kue. Bagaimana mungkin? Sekarang ini pasti jeruk kan? Nggak mungkin itu adalah kue. Ini terlihat terlalu realistis. Dan memang benar ini buah sungguhan. Terong atau kue yang berbentuk seperti terong? Itulah pertanyaannya. Oh, aku ngerti sekarang. Ini terong sungguhan. Baiklah, apa ini? Sebuah pisang. Menurutku sih ini pisang yang cukup realistis. Mungkinkah itu kue? Ternyata jawabannya adalah, ya, wow. Bagaimana dengan secangkir kopi dengan susu ini? Aku nggak bisa mempercayai mataku. Ini adalah kue. Kamu pasti bercanda. Dan yang terakhir, yang paling sulit. Apakah ini jam atau kue? Maksudku, aku hampir yakin ini adalah jam sungguhan, tapi kamu nggak akan pernah tahu. Dan itu adalah kue. Wow, tugas ini membuatku tercengang. Kembali ke teka-teki detektif kita. Amy memenangi $20 juta dalam road trip. Malam setelah dia menerima uang itu, dia menginap di hotel termahal dan membuat sebuah video. Isinya tentang kehidupannya dan bagaimana dia nggak pernah bertemu dengan adiknya sejak kecil. Keesokan harinya, 3 orang gadis muncul dan mengaku sebagai adiknya. Mereka semua terlihat sangat mirip, tapi manakah yang jujur? Wanita di sebelah kanan, dia memiliki tai lalat di pipinya yang sama dengan Amy, tato dengan huruf A, dan tato bergambar 2 orang gadis yang sedang bergandengan tangan. Bukim menelepon kepala sekolah untuk melaporkan seseorang telah mengambil tes muridnya. Dia menambahkan dia telah melihat orang asing yang mengenakan pakaian sekolah, sarung tangan, dan topeng merah. Orang tersebut juga memiliki 3 tato bintang di jari-jarinya. Kepala sekolah nggak mempercayainya. Kenapa?
Dia bilang orang tersebut mengenakan sarung tangan, tapi bagaimana dia bisa melihat tato 3 bintang di jari-jari penyusup itu? Dua orang teman, Mark dan Timothy, sedang berjalan pulang dari supermarket dengan membawa belanjaan mereka. Saat ini adalah minggu terakhir sebelum liburan musim dingin, jadi mereka membawa banyak sekali barang belanjaan. Mark terus mengeluh tentang betapa beratnya kantong belanjaannya. Kemudian Timothy berkata kepadanya, "Aku nggak ngerti apa yang membuatmu kesal. Kalau kamu memberikan salah satu kantong belanjaanmu kepadaku, aku akan memiliki kantong 2 kali lebih banyak darimu. Dan kalau aku memberikan salah satu kantongku, kita akan memiliki jumlah yang sama." Berapa banyak kantong yang mereka bawa? Timothy membawa 7 kantong, sementara Mark hanya membawa 5 kantong sambil bermalas-malasan. Pemilik museum seni sedang mengunjungi lokasi pembangunan untuk melihat perkembangannya. Pada suatu saat, dia meninggalkan tasnya yang berisi dokumen penting di atas meja. Seorang pekerja mengambilnya dan melarikan diri. Pemilik museum gak melihat siapa pelakunya, tapi dia segera menelepon polisi. Ada 3 orang tersangka. Arsiteknya bilang dia sedang berbicara di telepon untuk mencoba mendapatkan listrik karena gak ada. Manajer bilang kepada polisi dia sedang mengajarkan stafnya untuk bekerja sebagai sebuah tim. Tukang listrik menjelaskan dia sedang berada di ruang bawah tanah untuk memperbaiki lampu yang rusak. Para detektif segera mengetahui siapa yang berbohong. Bisakah kamu mengetahuinya? Yang berbohong adalah tukang listrik. Gak ada listrik di lokasi konstruksi. Segera setelah Bob menjadi raja pesta dansa, dia menghilang. Guru-gurunya mencarinya kemana-mana. Mereka percaya ada 3 orang yang mungkin berada di balik hilangnya Bob. Saingan Bob, Joe, bilang dia telah berdansa sepanjang malam dengan pacarnya dan gak melihat Bob. Teman sekelas Bob, Dennis, mengaku sedang gak enak badan. Jadi dia menghabiskan waktu semalaman di ruang santai. Laura, pengagum rahasia Bob, bilang dia sedang menghitung suara. Para guru segera menyadari siapa yang mengetahui tentang hilangnya Bob. Apakah kamu juga sudah mengetahuinya? Itu Laura. Bob sudah menjadi raja pesta dansa. Dia nggak perlu menghitung suara. Lihat gambar ini. Di mana perampok bank bersembunyi? Dia ada di balik semak-semak. Perampok bank berhasil kabur dari polisi. Coba cari tempat persembunyiannya sekarang. Lihat lubang gorong-gorong itu. Dia sembunyi di sana. Perampok itu sangat gesit. Dia kabur lagi dan kali ini sembunyi di salah satu kamar pas ini. Tolong bantu polisi menemukannya. Dia pasti di kamar pas tengah. Kamu lihat tas berisi uang curiannya itu? Perhatikan gambar ini baik-baik dan cari tahu apa yang salah di sini. Aslinya pria itu memegang wadah pasta gigi di tangan kirinya, tapi di cermin pantulannya nggak memegang apa-apa. Bagaimana dengan gambar ini? Apa yang salah di sini? Apa wanita itu mengecas kucingnya? Gambar ini juga kelihatan janggal, tapi apa yang tampak aneh? Gadis di depan ini, pantulannya nggak terlihat di air. Gambar selanjutnya, ini menantang keahlian observasimu. Apa ada yang aneh di gambar ini?
Lihat televisinya. Layar aslinya berbeda dengan pantulan di cermin. Kamu mengerti artinya ini? Benar, tan plus tangan sama dengan tantangan. Beberapa tebakan berikutnya agak lebih sulit karena dalam bahasa Inggris. Apa arti susunan huruf ini? Storm, TH, itu thunderstorm. Gimana dengan yang ini? Kamu bisa pecahkan dengan mudah? Re plus boot sama dengan ribut. Yuh, serangga. Tapi apa kamu bisa menebak katanya? Ada berapa semut? 10. Jadi jawaban yang benar 10 plus ants sama dengan 10 ants. Aku punya 10 jari tapi nggak hidup. Apakah aku? Sepasang sarung tangan. Wanita mana yang berbeda dari yang lainnya? Benar, wanita berambut pendek ini. Cari emoji mana yang berbeda sendiri. Yang di bawah ini, wajahnya tampak marah. Aku menantangmu untuk mencari seekor kucing yang berbeda sendiri. Benar, kucing di baris kedua dari bawah ini yang menghadap ke arah berbeda. Gambar mana yang berbeda sendiri? Pembangkang kecil ini menghadap ke arah sebaliknya. Kamu menemukan sesuatu yang janggal di gambar ini? Bolanya, itu bola sepak, bukan bola basket. Sapi mana yang berbeda dari yang lain? Sapi yang melambai ke arahmu tentunya. Gimana dengan burger-burger ini? Apa ada satu yang menonjol? Nih, burger ini lebih kecil dari yang lainnya. Ada yang salah dengan gambar ini. Kira-kira apa ya? Sungainya. Sungai tampak menghilang di bawah jembatan. Apa ada lubang di tanah? Emoji mana yang berbeda sendiri? Emoji yang nggak dilengkapi mulut. Ada yang tampak kurang pas di foto ini, tapi apa ya? Pelanginya, urutan warnanya tertukar. Kamu bisa menemukan babi di tengah burung-burung ini? Ini dia, sembunyi di balik semak-semak. Emoji mana yang berbeda dari yang lainnya?
Emoji dengan kedua mata terbuka ini. Semua emotikon wajah ini keren, kecuali satu. Emoji ini nggak suka senyum. Ada yang salah dengan keyboard ini. Kamu bisa menebak bagian apanya? Ada 2 angka 8 double, tapi nggak ada angka 9. Anjing mana yang berbeda sendiri? Anjing ini sepertinya lebih ramah dari yang lainnya. Temukan alpukat yang berbeda sendiri. Benar, alpukat dengan biji berbentuk hati. Emoji mana yang berbeda sendiri? Kuda ini hanya penyusup. Ia bukan unicorn. Ia pasti kuda yang berangan-angan ingin menjadi unicorn. Kamu bisa menemukan emoji yang berbeda sendiri. Emoji di baris paling bawah ini sepertinya lebih jatuh cinta dari yang lain. Bentuk hati di matanya lebih besar dari emoji lainnya. Salah satu notasi musik ini berbeda. Kira-kira yang mana? Baru lihat. Apa yang salah dari gambar ini? Menurut kalender, saat itu bulan Agustus 2018, tapi komputer yakin saat itu masih bulan Agustus 2017. Bisa menemukan teddy bear tanpa topi? Ini dia. Ada yang aneh dari gambar ini, tapi apa ya? Salah satu burung nggak memiliki pantulan di cermin. Seram. Pasangan domba mana yang berbeda dari yang lain? Yang ini, domba betina menghadap arah berbeda. Ami berjalan di hutan dan melihat 3 portal di depannya. Masing-masing bisa membawanya ke tempat berbeda. Portal pertama bisa membawanya ke bulan. Portal kedua bisa memindahkannya ke dasar palung Mariana. Portal terakhir akan membawanya ke 30.000 tahun lalu saat dinosaurus raksasa masih ada di bumi. Portal mana yang harus dia pilih agar bisa selamat? Portal ketiga. Dinosaurus punah 65 juta tahun lalu. Ami akan aman di sana. John sedang mencari kado untuk ibunya di mall ketika dia menyadari salah satu toko memiliki ruangan misterius. Ruangan itu mengarah ke ruangan lain yang penuh perhiasan dari berlian dan emas. Begitu John masuk, pemilik toko menguncinya di ruangan. John diminta memakan salah satu cookies di meja dan jika berhasil keluar dari ruangan, dia akan diberi hadiah besar. Cookies pertama akan mengubah John menjadi hewan. Cookies kedua akan mengubahnya menjadi raksasa. Dan cookies terakhir akan membuatnya tak terlihat. Cookies mana yang harus John makan? Cookies pertama. Dia bisa berubah menjadi hewan kecil seperti hamster.
dan berjalan melalui sela-sela jeruji. Begitulah cara dia keluar dan memenangkan emasnya. Tuan Lawrence menelepon polisi. Dia bilang seseorang membawa mobilnya untuk kebut-kebutan, menabrakannya ke lampu jalan, dan melarikan diri. Pria itu yakin pelakunya salah satu tetangganya. Polisi menginterogasi mereka bertiga. Ivy mengaku saat itu sedang bekerja dan baru tiba di rumah pada malam hari. Cameron bilang kepada polisi dia sedang membantu ayahnya mengeluarkan barang-barang lama dari loteng. Dan Aaron mengaku dia baru nongkrong dengan teman-temannya, makan pizza dan menonton serial terbaru. Setelah mendengarkan keterangan dari semua terduga, polisi menangkap salah satu dari mereka. Siapa dia? Cameron. Gak ada loteng di rumahnya. Dia mengarang seluruh ceritanya. Naomi mengundang teman-temannya ke pesta piyama di rumahnya. Satu-satunya yang ia minta kepada mereka adalah jangan masuk ke kamar kakakku. Dia suka menjahili orang. Kalau masuk ke sana, kalian gak akan bisa keluar lagi. Mereka sedang bergosip dan menonton video TikTok viral saat salah satu teman Naomi bertanya, "Loh, di mana Rebecca?" Saat itu, Rebecca sedang ke dapur untuk minum, tapi dia tersesat dan berakhir di kamar kakak Naomi. Pintunya tertutup sendiri di belakangnya dan gak bisa dibuka. Gadis itu melihat kunci bersandi dengan huruf-huruf di atasnya. Rebecca melihat sekelilingnya dan menemukan secari kertas di meja dengan 5 angka tertulis di sana. 37692. Gadis itu berpikir sejenak, lalu memasukkan kombinasi huruf-huruf dan berhasil keluar dari kamar itu. Apa kata sandinya? Kode tersebut adalah huruf pertama dari 5 angka, T, T, E, S, D. Sebuah cincin mahal hilang dari toko perhiasan di lantai 1 pusat perbelanjaan besar. Sang manajer menelepon polisi. Setelah memeriksa rekaman CCTV, mereka mencurigai 3 orang, yaitu seorang mahasiswa, seorang wanita yang membawa anak perempuan, dan seorang pria lansia. Si mahasiswa mengaku sudah janjian dengan temannya untuk bertemu di sebelah toko perhiasan. Aku bahkan gak masuk ke sana. Si wanita bilang, aku sedang nonton film dengan putriku di mall ini saat semuanya terjadi. Si pria tua bilang, ya aku memasuki toko itu. Aku merasa gak enak badan dan meminta segelas air. Tapi aku gak mengambil cincin itu. Siapa yang berbohong? Lihat, semua film yang tayang saat itu memiliki rating untuk usia di atas 16 tahun. Wanita itu nggak akan bisa menonton semua film itu bersama putrinya yang masih kecil. Jadi, dia pasti berbohong. Lihat nih, sebuah mobil menabrak jendela restoran dan memecahkannya. Detektif Harris datang untuk menyelidiki kasus ini. Ada 2 kemungkinan tersangka, yaitu Yuli dan Donnie. Tapi mereka saling menuduh satu sama lain. Bisakah kamu membantu sang detektif mencari tahu siapa yang berbohong? Yuli, jejak ban itu berasal dari ban mobilnya. Adam sedang berkendara pulang larut malam saat dia menyadari bensinnya hampir habis. Dia berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan membeli camilan. Di dalam, ada seorang pegawai kasir dan seorang pelanggan lain yang berpakaian hitam. Ketika Adam menghampiri pegawai itu untuk membayar, dia bilang $5,05. Adam membayar, keluar, dan menelepon polisi untuk melaporkan situasi darurat. Kenapa dia melakukannya? Mesin kasir menunjukkan angka $18,35, tapi pegawai kasir mengatakan 5,05 yang terbaca seperti SOS. Detektif Harris sedang menyusuri jalan ketika dia mendengar suara keributan. Dia memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata, seorang pria baru saja merampas tas seorang wanita tua dan kabur.
Detektif itu berlari ke arah yang ditunjuk oleh para saksi. Setelah berbelok di tikungan, dia melihat 3 pintu. Dia mengetuk pintu yang pertama. Pemilik apartemen, Panji, membukakan pintu. Pria itu bilang kepada sang detektif kalau dia baru saja kembali dari berlari. Seorang pria lain, Jerry, membuka pintu kedua. Dia bilang dia baru saja bermain basket di belakang rumahnya. Apartemen ketiga adalah milik Raymond, seorang musisi. Dia baru saja selesai menggubah sebuah lagu baru. Setelah bicara dengan semua orang ini, Detektif Harris tahu siapa penjahatnya. Apa kamu juga tahu? Pencuri itu adalah Jerry. Dia mengaku baru saja bermain basket, tapi dia memegang bola sepak saat berbicara dengan detektif. Sarah dan saudarinya, Maria, sedang berbelanja. Ketika mereka keluar dari toko, Sarah menunjuk ke arah seorang anak laki-laki dan berseru, "Lihat, itu keponakanku." Saudarinya menjawab, "Oh, benar, tapi dia bukan keponakanku." Bagaimana mungkin? Anak laki-laki itu adalah putra Maria. Joanna pulang dari Asia dan membawa patung porselen yang berharga. Dia mengadakan pesta dan mengundang semua temannya untuk menceritakan perjalanannya. Mereka bersenang-senang, tapi setelah teman-temannya pergi, Joanna baru menyadari kalau patung itu hilang. Dia menelepon polisi dan menunjukkan foto-foto yang diambilnya saat pesta. Salah satu petugas langsung tahu siapa yang mencuri patung itu. Apa kamu juga tahu? Gadis ini pencurinya. Dia menyembunyikan patung itu di balik topinya. Pada pukul 9, Edo dapat telepon dari temannya, seorang pemilik bisnis besar. Pria itu bilang kalau sebuah dokumen yang sangat penting hilang dari ruangannya. Dokumen itu ada di mejanya pada malam sebelumnya, tapi sekarang hilang entah kemana. Edo segera datang ke sana untuk menanyai karyawan temannya. Nggak lama kemudian, dia pun mencurigai 3 orang. Wawan bilang malam sebelumnya dia pergi nonton ke bioskop. Jenny makan malam bersama teman-temannya, dan Zaki mengunjungi galeri seni. Edo nggak butuh waktu lama untuk tahu siapa yang berbohong. Apa kamu juga tahu? Wawan, tiketnya nggak disobek. Itu berarti dia nggak nonton filmnya. Sekarang, lihatlah tangan-tangan ini dan coba tebak siapa yang punya istri. Kalau kamu perhatikan tangan pertama dengan teliti, kamu akan menyadari kalau ini bukan tangan orang dewasa. Pada tangan kedua, ada bekas cincin yang tertinggal, tapi cincinnya nggak dipakai. Itu bisa berarti orang tersebut sudah nggak beristri lagi. Di tangan ketiga, juga nggak ada cincin, tapi ini tangan kanan. Dan biasanya kita memakai cincin kawin di tangan kiri. Jadi, dari ketiganya, orang ini yang kemungkinan besar punya istri. Oke, tantangan berikutnya. Lihatlah ketiga pria ini. Mereka sedang di bandara. Siapa di antara mereka yang sudah menikah? Semua pria ini memegang paspor dan tiket di tangan mereka. Nggak satu pun dari mereka memakai cincin kawin. Tapi perhatikan pria yang duduk di bangku. Di tiketnya tertulis diskon keluarga. Jadi, dia pasti sudah menikah. Sekarang, perhatikan gambar ini dengan cermat. Apa menurutmu ada yang aneh? Saat itu musim dingin, tapi kupu-kupu berterbangan di sekeliling manusia salju. Sekarang, coba cari tahu apa yang salah dengan gambar ini. Itu manusia salju lagi. Bukannya pakai wortel, hidungnya terbuat dari brokoli. Dan ini gambar terakhir untuk kamu cermati.
buat apa pria ini membawa tongkat ski kalau dia akan bermain snowboard? Marco terbangun di ruang bawah tanah yang gelap dengan hanya satu lilin menyala di atas meja. Dia melihat 3 pintu di salah satu dinding dan 3 kunci tergeletak di meja. Berapa kali percobaan yang dibutuhkannya untuk mengetahui kunci setiap pintu? Dia akan butuh maksimal 6 kali percobaan. 3 kali untuk kunci pertama, 2 kali percobaan untuk kunci kedua, dan 2 pintu yang tersisa. Dan hanya 1 kali percobaan untuk kunci terakhir. Tapi jika Marco sangat beruntung, dia mungkin hanya butuh 3 kali percobaan. Ibunda Alia memintanya untuk pergi berbelanja. Dia memberi Alia daftar belanjaan dan kartu debitnya. Tapi wanita itu tahu bahwa putrinya sangat pelupa. Karena itu, dia memberi Alia sebuah catatan kecil untuk berjaga-jaga kalau dia lupa nomor PIN kartunya. Ketika berada di kasir, Alia beneran lupa nomor PIN-nya. Alia mengeluarkan catatan dari sakunya dan langsung mengingat kodenya. Bisakah kamu menebak kode PIN tersebut jika di kertas ada gambar lalat, kucing, manusia, dan ular? PIN-nya adalah 6420. Alia cuma perlu menghitung jumlah kaki setiap makhluk di gambar. Sebuah restoran mewah di Los Angeles menawarkan promo menarik. Pasangan yang sudah menikah bisa makan di restoran tersebut hanya dengan membayar setengah harga di hari ulang tahun pernikahan mereka. Untuk mencegah penipuan, tiap pasangan perlu menunjukkan bukti tanggal pernikahan. Pada suatu Kamis malam, sepasang suami istri memasuki restoran dan mengaku bahwa itu hari ulang tahun pernikahan mereka. Tapi mereka nggak punya bukti. Manajer restoran dipanggil untuk bicara dengan pasangan itu. Saat si manajer bertanya soal hari pernikahan mereka, sang istri bilang, "Oh, itu minggu sore yang indah, burung-burung berkicau dan bunga-bunga bermekaran." Setelah hampir 10 menit mengoceh, sang istri memberitahu manajer bahwa itu hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-28. "Senang sekali," kata si manajer, "tapi Anda nggak memenuhi syarat untuk dapat diskon. Ini bukan hari ulang tahun pernikahan Anda. Anda bohong." Dari mana si manajer tahu kalau hari itu bukan hari ulang tahun pernikahan mereka? Kalender berulang setiap 28 tahun. Jadi, jika mereka menikah pada hari Minggu 28 tahun yang lalu, hari mereka datang ke restoran juga seharusnya hari Minggu. Tapi karena hari itu hari Kamis, si manajer tahu kalau mereka berbohong. John menelepon polisi untuk melaporkan kalau temannya, Mark, menghilang. Dia menjelaskan bahwa 2 minggu sebelumnya, dia menawari Mark untuk tinggal di rumah pantainya di Miami. Dia ingin temannya itu menikmati musim panas. Tapi ketika John kembali dari perjalanan bisnis selama setengah bulan ke Chili, dia menyadari bahwa Mark hilang. Polisi mendengarkan cerita John dan tahu kalau pria itu berbohong. Bagaimana mereka mengetahuinya? Kalau di Miami sedang musim panas, di Chili sedang musim dingin, tapi John pulang dengan kulit yang kecoklatan, itu berarti dia nggak pergi ke Chili. Maya sedang di gym dan melakukan latihan yang sudah dipersiapkan oleh pelatih pribadinya. Latihannya lebih berat dan lebih lama dari biasanya. Dalam keadaan lelah, Maya kembali ke ruang ganti dan mendapati tasnya yang mahal hilang. Dia segera menelepon polisi. Mereka mencurigai 3 orang. Pelatih Maya bilang kalau dia sedang mempersiapkan program baru untuk kliennya. Emma, seorang pengguna gym lainnya, bilang kalau dia baru selesai berlari di treadmill selama 2 jam. Petugas kebersihan bilang kalau dia baru saja membersihkan kolam renang. Siapa yang mengambil tas Maya? Pelatihnya. Dia tahu Maya akan menjalani latihan yang panjang dan gak akan kembali ke ruang ganti dengan cepat. Yuk mulai. Stella, seorang petugas kebersihan di sebuah pusat bisnis berlantai 3. Pada suatu sore, dia selesai membersihkan ruangan bos besar. Stella, orang terakhir yang berada di gedung itu. Jadi, dia mengunci pintu dan pulang. Keesokan paginya, sang bos menghubungi dan memarahinya. Seseorang menulis penipu di dinding dekat mejanya dengan cat biru. Bos menanyai 3 orang yang dicurigai.
Satpam bilang, saya sakit kemarin, jadi saya pulang lebih awal dan meminta Stella mengunci semua pintu memakai kuncinya. Manajer bilang, cat ini seharusnya dipakai untuk basement. Sepertinya ada yang mencuri cat ini dari gudang. Kalau aku, semalam aku menghabiskan waktu bersama keluargaku dan mereka bisa mengonfirmasi ucapanku. Sedangkan penata interior lokal bilang, kemarin saya bekerja dari rumah. Jadi siapa yang salah? Si satpam, lihatlah sepatunya, dia meninggalkan jejak kaki di lantai, dan jejak itu terlihat persis dengan cat yang dipakai di ruangan bos. Aldi dan Ani sedang makan malam di sebuah restoran. Bisakah kamu menemukan yang salah di sini? Ani diberi 2 garpu. Kamu berada di suatu negeri di mana 30 pria dan 2 wanita mengenakan pakaian hitam dan putih yang tertutup. Mereka mulai bertarung saat salah seorang dari mereka bergerak. Kamu bisa menebak di mana kamu berada? Papan catur. Selamat datang di pasar kuliner. Ada zombie yang bersembunyi di suatu tempat di sini. Kamu bisa melihatnya? Ini dia. Bisakah kamu membantu polisi menemukan perampok bank di taman hiburan ini? Halo. Mari kita lihat semua emoji ini. Bisakah kamu menemukan makanan? Ada udang di sini. Bagaimana kalau yang satu ini? Apa kamu melihat sesuatu yang bisa dimakan? Ada 2 nih. Sekarang, lihat apakah kamu bisa menemukan bangunan di antara emoji ini. Ini dia. Berikutnya, kamu bisa melihat manusia di antara emoji ini. Halo. Kamu pasti bisa menemukan bagian tubuh dalam koleksi ini. Di sini ada hidung. Kamu bisa melihat bunga di antara seluruh emoji ini. Ada 2 bunga di sini, ini dan ini. Kamu bisa menemukan apa yang salah di sini? Pantulannya nggak sesuai dengan aslinya. Kamu melihat sesuatu yang aneh di sini? Wanita ini nggak punya pantulan. Penyihir jahat menculik para wanita muda di kota. Polisi sudah melacaknya selama 6 bulan. Dan akhirnya mereka menemukan tempat persembunyiannya di pusat kota. Mereka mendobrak masuk dan menemukan 3 wanita muda dengan tangan terikat. Polisi menginterogasi mereka semua. Sally bilang, aku sudah di sini sekitar 1 bulan. Aku sangat senang kalian menemukan kami. Bella bilang, si penyihir cuma memberi kami sedikit roti. Kami kelaparan. Dan Rosie bilang, aku sudah sebulan berada dalam kegelapan dan kukira nggak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Polisi langsung tahu kalau salah satu dari mereka adalah penyihirnya. Bisakah kamu menebak siapa? Sally, jika dia berada di sana selama sebulan, kukunya pasti sudah panjang dan cat kukunya akan terkelupas.
George bekerja di museum sebagai ahli penaksir. Suatu hari, seseorang membawakannya 3 vas Jepang antik. Dia bilang ini sangat bernilai. Vas-vas ini diwariskan secara turun-temurun di keluargaku. Harganya jutaan, tapi aku ingin menjualnya ke museum ini dengan harga sangat miring agar semua orang bisa mengaguminya. George memeriksa vas-vas itu dan mendapati bahwa cuma satu yang asli. Kamu bisa tebak yang mana? Vas pertama terlihat sangat kuno, tapi kenapa vas Jepang kuno memakai tulisan berbahasa Inggris dengan huruf-huruf alfabet modern pada desainnya? Vas ketiga bergambar seorang wanita anggun berpakaian tradisional yang sedang memegang smartphone, jadi cuma vas kedua yang asli. Mari kita lihat kumpulan emoji ini. Apakah kamu melihat gadget? Ada 2 gadget nih. Bisa temukan bagian tubuh dalam variasi ini? Telapak tangan ini. Kita lihat apakah kamu bisa menemukan bangunan di antara emoji ini? Ini dia. Berikutnya, bisakah kamu melihat hewan di antara emoji ini? Ada 3 hewan di sini. Bisakah kamu menemukan tanaman di antara semua emoji ini? Halo. Seorang penyihir yang kuat menculik istri Anto. Ada 3 terowongan yang mengarah ke penjara bawah tanah tempat istrinya dikurung. Seekor induk beruang sedang mendekap anaknya di dalam terowongan pertama. Terowongan kedua dipenuhi serigala-serigala kelaparan yang belum makan selama setahun. Dan seorang naga penyembur api sedang tidur di dalam terowongan ketiga. Naga ini bisa bangun kapan saja dan membakar siapapun yang berani masuk. Jalan mana yang kira-kira aman? Jalur kedua yang paling aman, serigala nggak akan bertahan hidup tanpa makanan dalam waktu yang lama. Yang berarti mereka nggak berbahaya, karena sudah mati. Mari kita lihat apakah kamu bisa menemukan pakaian di antara emoji ini. Di sini. Ayo kita lihat kumpulan emoji ini. Apa kamu melihat uang? Tara. Apa kamu bisa menemukan sepatu di sini? Ini dia. Berikutnya, kamu melihat makanan pencuci mulut di antara emoji ini? Gampang banget, ada kue di sini. Bu Santi adalah seorang wanita tua yang kaya. Hari ini dia marah besar karena tahu putranya menjalin hubungan rahasia dengan salah satu stafnya. Ada 3 orang wanita yang bekerja di rumah Bu Santi. Pembersih rumah yang baru saja menikah dengan supir mereka. Mereka punya utang menumpuk, pengasuh anak yang sangat miskin dan mengurus 5 saudaranya. Dan tukang kebun yang masih berstatus mahasiswa. Dia nggak terlalu serius dan suka berpesta. Kamu bisa menebak siapa pacar rahasianya? Si pengasuh anak. Dari mana dia dapat uang untuk membeli perhiasan ini? Billy kehilangan kucingnya. Bisakah kamu membantu dia mencarinya? Kucingnya bersembunyi di belakang wanita ini.
Alex terbangun di ruang yang menyeramkan. Di sana ada 3 pintu, tapi menyentuh gagang pintunya saja nggak aman. Pintu pertama bertegangan tinggi, fatal bagi manusia. Pintu kedua adalah besi panas yang akan membakar tangannya. Dan yang ketiga dilapisi racun yang berakibat fatal bagi semua makhluk jika disuntikkan. Gagang pintu mana yang harus diputar oleh Alex untuk menyelamatkan diri? Pintu ketiga, racunnya hanya berbahaya jika disuntikan. Paul meninggalkan meja kerjanya untuk mencuci tangan sebelum makan siang. Dia kembali ke mejanya dan mendapati seseorang sudah memakan sandwich kalkunnya. Paul memeriksa TKP dan menanyai 3 orang yang dia curigai. Mary bilang, "Aku sedang bicara dengan manajer di ruangannya saat perampokan terjadi." Liam bilang, "Aku nggak butuh sandwichmu bro, aku vegetarian." Dan Wendy bilang, "Tadi aku sedang ada panggilan video di lobi, aku nggak melihat ke mejamu." Siapa yang berbohong? Liam, ada sandwich di mejanya, lihatlah lebih dekat pada kemasannya. Di situ tertulis ayam, berarti dia bukan vegetarian. Bisakah kamu menemukan ikan di antara semua emoji ini? Halo. Lihatlah kumpulan emoji ini. Bisakah kamu melihat uang? Jackpot. Emma ikut serta dalam kontes kecantikan. Dia tiba di auditorium lebih awal, bersiap-siap dan makan siang di kantin sekitar karena belum makan dan minum seharian. Sebelum naik ke panggung, Emma pingsan. Para dokter memastikan kalau seseorang telah meracuninya. Polisi memeriksa semua makanan dan minuman di kantin, tapi nggak menemukan racun. Mereka menginterogasi 4 orang saksi. Juru masak bilang, "Aku hanya menyajikan makanan ringan dan minuman yang ramah alergi." Manajer kontes bilang, semua model minum dan mengonsumsi makanan yang sama, tapi cuma Emma yang keracunan. Dia pasti salah makan di rumah. Peserta kontes kecantikan saingannya bilang, "Aku sudah melakukan semua persiapan di rumah, jadi aku baru datang." Dan penata rias bilang, "Aku sangat sibuk dengan tugasku, jadi aku belum sempat ke kantin." Kamu bisa menebak siapa yang meracuni Emma? Si penata rias, lipstick adalah satu-satunya benda yang menyentuh mulut Emma hari itu, selain makanan di kantin. Saat Vania pergi liburan, rumahnya dibobol maling. Di rekaman CCTV-nya, ada gambar 3 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka utama. Ayla, teman Vania, bilang, "Aku kesini mau ngambil surat." ART Sofia bilang, "Aku datang tiap hari Rabu untuk bersih-bersih rumah." Lalu tukang kebun Dania mengatakan, "Aku datang tiap hari Jumat untuk merawat taman." Siapa yang udah nyuri di rumah Vania? Pasti ART Sofia. Dia bilang dia ngebersihin rumah Vania setiap minggu. Tapi kok rumahnya masih kotor? Jadi dia udah bohong untuk melancarkan kejahatannya. Jumat lalu, Mirna pergi ke pesta tanpa seizin mamanya. Setelah mamanya tahu, dia langsung ngurung Mirna di kamar selama sebulan. Anak itu nggak boleh main bareng temennya dan pergi ke pesta. 2 minggu kemudian, ada pesta lagi, dan Mirna pengen ikut. Pagi hari setelah pesta, mamanya masuk ke kamar Mirna untuk nanyain kegiatan Mirna semalaman. "Aku berhasil nyusun puzzle," jawabnya. Tapi tiba-tiba, hukuman Mirna malah diperpanjang jadi 2 bulan. Kenapa begitu? Lihat puzzle ini, dia baru aja memulainya tuh. Berarti di malam sebelumnya dia belum main puzzle. Jihan adalah mahasiswa berprestasi, tapi sudah seminggu teman-temannya nggak ketemu sama dia. Saat dia nggak masuk kampus, sahabatnya mulai cemas. Dia main ke rumah Jihan, tapi ternyata Jihan nggak ada di rumah. Lalu dia melapor ke polisi kalau Jihan udah diculik. 3 orang ditetapkan jadi tersangka dan semuanya mantan pacar Jihan. Mereka bernama Mikhail, Miguel, dan Daniel. Ketiganya kompak nggak mau ngaku kalau mereka udah nyulik. Siapa yang harus ditangkap?
Catatan di kulkas ini bisa jadi petunjuk. Kelihatannya mirip banget kayak resep, tapi sebetulnya bukan. Ini adalah jumlah huruf yang harus diambil dari masing-masing kata. 2/6 dari minyak berarti mi. Lalu ada K, A, I, dan L. Jadi, Mikhail udah nyulik Jihan. Kali ini akan ada kombinasi emoji, dan kamu harus nebak buah atau sayurannya. Kita mulai dari emoji pertama. Apa kamu bisa nebak jawabannya? Jadi, ada telur alias egg dan tanaman alias plant. Jadi jawabannya eggplant atau terong. Yang ini agak sulit. Apa kamu bisa nebak jawabannya? Maksudnya ladyfinger atau okra. Mantap. Kita lanjut. Apa kamu bisa nebak maksudnya? Car sama red. Kalau digabung, jadi carrot atau wortel. Nih, ku tambahin huruf deh, biar kamu lebih gampang nebak. Apa jawabanmu? O dan leaf, berarti olive, zaitun. Oke, soal selanjutnya. Kamu bisa tebak jawabannya nggak nih? Ada gula yang rasanya manis, berarti sweet. Lalu di sini juga ada kentang atau potato. Jadi jawabannya pasti sweet potato, ubi jalar. Duh, kayaknya mulai sulit nih. Apa kamu bisa nebak jawabannya? Sebagian orang suka banget sama sayuran ini, tapi ada juga yang nggak mau sama sekali. Jawabannya cauliflower alias kembang kol. Sampai di soal emoji terakhir nih. Q, comb, sama bear. Oh, cucumber. Maksudnya timun. Ismi kesasar di hutan saat lagi jalan-jalan sendiri. Dia kebingungan nyari jalan pulang dan akhirnya nemu rumah penyihir, teman lamanya. Saat Ismi mendekati rumah itu, dia tahu si penyihir nggak ada di rumah. Dia malah melihat ada 4 portal di hadapannya. Di atas meja, Ismi nemu daftar kegiatan penyihir. Apa kamu bisa tahu portal yang ditempati si penyihir? Dua kegiatan pertama ini udah di checklist, berarti udah selesai. Penyihir itu mungkin lagi nangkep kodok. Dan angka di dalam kurung pasti nunjukin jumlah sisi yang ada di tiap portal. 10 berarti bentuk bintang, 3 segitiga, 4 persegi, dan 0 lingkaran. Untuk nangkep kodok, dia perlu pakai portal berbentuk persegi. Cindy adalah mahasiswi baru yang baik hati. 2 temennya, Dylan dan Toby, mau ngajakin dia ke pesta dansa. Jadi, mereka minta pendapat ke sahabat Cindy untuk nyari tahu orang yang lebih disukai Cindy. Tapi sahabat Cindy nggak mau ngebocorin rahasia ini. Akhirnya dia cuma ngasih tahu petunjuknya aja. Cindy suka pizza, tapi nggak suka burger. Dia suka ke mall, tapi nggak pernah ke gym. Hewan favoritnya adalah lama, tapi dia takut zebra. Siapa yang disuka Cindy? Sahabat Cindy udah ngasih petunjuk, jadi kita perlu nyari tahu polanya. Semua hal yang disukai Cindy punya huruf double di dalam katanya. Dalam kata Dylan juga ada 2 huruf L, berarti Cindy suka sama Dylan. Karin terbangun di penjara bawah tanah dalam kondisi linglung. Tempat ini kelihatan nyeremin dan dia pengen cepat-cepat keluar. Untungnya pintu di situ agak ngebuka dan dia bisa keluar menuju lorong. Beberapa saat kemudian, Karin berhenti di depan 2 lift dan 1 pintu dengan tulisan keluar. Jangan-jangan itu jalan keluarnya. Tapi pintu itu ternyata dikunci dan di password. Apa kamu bisa nebak passwordnya?
Kamu perlu mengamati angka di kedua lift ini. Tulisannya 13 dan 11, jadi passwordnya pasti 1311. Di kota kecil yang tenang, para pemudanya banyak yang hilang. Polisi udah nyari mereka selama berbulan-bulan tapi nggak nemu apa-apa. Suatu hari, mereka nemu basement terbengkalai di dekat kolam renang bekas. Di dalamnya ada 3 cowok yang mengaku udah ditahan di situ selama 3 bulan. Padahal salah satu dari mereka adalah penculik. Apa kamu tahu yang mana? Jenggot cowok ini kelihatan rapi, sedangkan 2 cowok lain belum sempat bercukur selama 3 bulan ke belakang. Jadi penculiknya pasti cowok yang ini. Udin gak suka packing. Tiap kali mau bepergian, dia selalu bawa barang yang gak penting. Jadi kamu perlu membantunya. Kali ini dia mau berkemah di hutan. Amati isi ranselnya dong, biar kamu bisa nentuin barang-barang yang gak perlu dibawa. Wah, ada hairdryer segala tuh. Padahal di tengah hutan nggak akan ada listrik, jadi dia nggak perlu bawa hairdryer. Selanjutnya, Udin mau piknik ke Mesir, dan di sana dia akan nginep di hotel inklusif. Barang apa yang nggak perlu dia bawa? Ini deterjen kan? Buat apaan? Dia nggak akan nyuci baju sendiri kok di hotel inklusif. Udin mau pergi ke rumah temannya sepanjang weekend. Barang apa yang sebaiknya dia tinggal di rumah aja? Dia beneran mau bawa tisu toilet. Temannya pasti punya tisu dong. Selanjutnya, Udin mau nginep di rumah neneknya selama seminggu. Neneknya itu tinggal di area peternakan. Dia juga punya sapi dan kuda. Rencananya, di sana Udin mau berkebun sambil liburan. Kira-kira benda apa ya yang nggak perlu dia bawa? Kayaknya dia nggak perlu tuxedo tuh. Di sana, dia pasti cuma pakai baju santai. Yasmin ngeliat rumah Nyermin saat lagi jalan sendiri. Setelah dia masuk ke rumah itu, pintu di belakangnya langsung nutup. Rupanya, rumah itu ditinggali pesulap tua yang gak suka ada tamu. Tapi Yasmin tetap bisa lolos. Di situ ada 3 minuman. Yang merah bisa mengubah Yasmin jadi tikus selama 1 jam. Yang hijau bisa bikin dia terbang selama 1 jam. Dan yang biru bisa bikin dia ngeluarin nafas api selama 1 jam. Minuman mana yang harus Yasmin pilih biar dia bisa lolos dari rumah itu? Dia harus milih minuman merah. Tubuhnya akan berubah jadi tikus dan dia bisa kabur lewat celah di bawah pintu.